Ya, walaupun Bang Sandi sudah pergi meninggalkan kita pada malam hari ini pemirsa, tapi wajah saya juga tidak berubah begitu ya. Saya tetap bahagia dan tetap senang karena memang akhirnya begitu ya 19 April 2017 pun bisa memberikan jawaban yang pasti kepada warga DKI Jakarta. Dan kita masih ada tamu ya Bang Tamu? Opik ya di Iya. sini ya. Masih ada Ada siapa? Babe Ridwan Babe? Saidi, masih ada juga Mas Gun-Gun Mas Gun-Gun Herianto. Kita Herianto. ngobrol lebih dekat yuk, boleh bergabung ke sini? Be, Ayo Be, yuk. mari Be. Saya undang Babe untuk naik ke atas panggung sama Mas Gun-Gun. Nah silakan Be. Kang, Nah, silakan Kang. lumayan ya Be ya, Apa curhatnya kabar? udah kesampaian tadi Be ya. Silakan Be. Silakan. Duduk di tengah Be. Mas Gun-Gun, terima kasih ya Mas Gun-Gun sudah hadir pada malam hari ini. Mungkin malam hari ini banyak sekali yang bertanya-tanya begitu ya kaitannya dengan kemenangan pasangan nomor urut 3. Walaupun masih hasil sementara sebenarnya masih hasil quick count gitu. Mas Gun-Gun, kalau Anda melihat sebenarnya apa yang terjadi begitu ya di masyarakat kita di wilayah DKI Jakarta. Kalau kita tahu beberapa hari terakhir kalau melihat hasil survei sebenarnya trennya menurun pasangan nomor urut 3 ini. Tapi buktinya hasil quick count-nya cukup tinggi loh dibandingkan dengan pasangan nomor 2. Ada apa sebenarnya Mas Gun-Gun? Ya memang agak mengejutkan ya, Ya. terutama menyangkut hasil quick count hari ini. Karena kalau kita bicara tren survei belakangan, akhir Maret hingga April, Ya. itu rata-rata hitungannya sangat kompetitif. Sangat kompetitif ya, Ya perbandingannya juga sangat bedanya tipis sangat begitu ya. tipis-tipis, Ya. 1%, 0,8, ada yang 2,5 gitu ya. Artinya perolehan suara hari ini Bang Opik, Rizka, itu menurut saya memang layak untuk dianalisis secara lebih mendalam. Kenapa? Karena kemenangan Anies Sandi itu jauh di atas prediksi teman-teman yang melakukan survei. Oke, jauh dari prediksi Anda juga tidak? Ya saya juga termasuk. Jadi perolehan margin di atas 10 kan, sekarang tuh 15 sampai 18% bedanya antara paslon nomor urut 2 dengan paslon nomor urut 3. Jadi nomor urut 3 leading dan itu menurut saya menjadi catatan menarik. Kenapa? Karena ini menyangkut kemenangan versi quick count dengan margin yang sangat jauh. Sehingga Babe kalau dengan perbedaan yang sangat jauh seperti itu sulit untuk kemudian menindaklanjuti dalam sengketa hasil pemilu. Berdasarkan pasal 158 Undang-Undang nomor 10 ya tahun 2016 bahwa sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi itu jika jumlah penduduknya antara 6 juta sampai 12 juta, paling tinggi perbedaannya itu 1%. Ya, betul. Jadi kalau sekarang bedanya 15 Bang Opik sampai 18%, itu rasa-rasanya ya tinggal memberi ucapan selamat aja kepada Anies Sandi. Oke, ucapan selamat sementara sebenarnya sudah disampaikan ya. Mendulangnya suara bagi Anies dan Sandi ini, apakah juga dipengaruhi oleh pemilih yang sebelumnya calonnya gugur juga atau bagaimana? Tidak ada faktor tunggal, ada sejumlah faktor. Kalau kita sebut pertama tentu modal suara Anies Sandi di putaran pertama itu kan kita udah sama-sama tahu kompetitif dengan Pak Ahok ya. Ya, itu juga bedanya sangat tipis ya. 39,9, 42,9. Ini data putaran pertama. Ada ceruk pemilih yang kemudian dipersuasi yaitu dari pemilih AHY ada 17,05 dan ada 24,25 yang belum menentukan pilihan di putaran pertama. Dan ini sepertinya hasil quick count hari ini menunjukkan migrasi terbesarnya ke pasangan Anies Sandi, bukan ke Pak Ahok Jarot. Karena Pak Ahok Jarot hasil sementara versi quick count stagnan bahkan turun dari perolehan putaran pertama. Kalau sekarang kan rata-rata di angka 41, 42, sekian. Ya, betul. Dan itu berarti kan stagnan atau trennya sebenarnya turun dari perolehan suara putaran pertama. Kemudian kenapa kan pertanyaan Bang Opik gitu ya, kenapa? Nah ini ada beberapa faktor penyebab. Pertama menurut saya mulai tegas dan mulai persuasifnya segmenting, branding dan positioning dalam konteks political marketing Pak Anies Sandi. Itu terutama saya perhatikan sejak akhir Desember, Januari, Februari, Maret, April
itu kemudian sudah mulai tegas positioningnya. Artinya komunikasi politik yang dibangun itu sudah cukup berhasil begitu berhasil, dalam konteks membangun positioning. Kemudian branding soal OKOC itu juga kan salah satu branding yang menurut saya sangat diingat publik. Dan sangat mudah begitu ya dikenal oleh. Termasuk positioning sebagai challenger, sebagai penantang pada incumbent. Kan orang kemudian sekarang mencari figur paslon yang merepresentasikan penantang pada sosok Pak Ahok. Nah disitulah ketika misalnya Desember, Januari itu sudah mulai tegas positioningnya dan isu-isu yang dibawa juga lebih tegas seperti misalnya menolak reklamasi itu menjadi antitesis pada petahana. Itu yang kemudian membuat proses-proses komunikasi politiknya mampu memindahkan atau memigrasikan pemilih yang awalnya berada di kelompok non-komitmen menjadi mendukung atau di kelompok yang menolak menjadi mendukung. Itu latitude of rejections ke latitude of acceptance gitu. Sepakat loh Babe. Iya. Babe kayaknya sepakat banget. Oh kagak. Oh enggak. Kenapa Be? Kalau Babe gimana suaranya Be? Enggak. Yang pertama saya mau ngoreksi pantun, yaitu yang tadi bukan pantun Betawi. Ngunduh duku di kampung pondoklah aren, mandor kawat jatuhlah di jamban. Saya udah tebak dari kemarin yang menang pilkada tak salah lagi Anies Baswedan. Luar biasa. Itu kalau kata Babe pantun itu namanya pantun Betawi. Itu saya udah tebak. Karena apa? Ini pemilihan simbol. Simbol status quo berhadapan dengan simbol perlawanan. Ya kan. Sebenarnya tidak terlalu penting lagi siapa yang berada di simbol perlawanan. Tapi orang menginginkan perlawanan terhadap status quo ini. Itu yang kalau disederhanakan. Jadi dengan demikian arti Pilkada DKI hari ini menimbulkan harapan kepada banyak orang bahwa sangat mungkin untuk melakukan perubahan Indonesia, bukan saja Jakarta. Dari jendela ini. Diawali dari Jakarta, tidak menutup kemungkinan Indonesia juga akan ikut berubah. Begitu ya Be ya? Babe boleh saya potong dulu apa yang ingin Babe sampaikan, karena kita juga akan melihat seperti apa sebenarnya suasana yang ada di Bidakara begitu ya, di Hotel Bidakara Jakarta, karena saat ini pihak dari KPU DKI Jakarta pun juga melakukan penghitungan kalau ini real count, penghitungan yang secara resmi dilakukan oleh pihak KPU DKI Jakarta yang memang berlangsung hari ini. Pemirsa, kami coba hadirkan informasinya ke hadapan Anda. Kita akan melihat secara langsung. Nih Be, kalau Babe mau lihat ini adalah suasana input data atau untuk mengumpulkan begitu ya suara-suara yang hari ini sudah dilakukan begitu di wilayah DKI Jakarta. Dari wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, termasuk sampai dengan Kepulauan Seribu pun juga sudah mulai dimasukkan begitu, dan nanti akan dimulai untuk proses penghitungan secara realnya dari KPU DKI Jakarta. Memang butuh waktu begitu ya untuk menentukan penghitungan ini sendiri, karena memang tidak mudah untuk menghitung seluruh wilayah yang ada di wilayah DKI Jakarta ini sendiri. Kalau kita lihat dari pihak KPU DKI Jakarta, tentu kita memberikan apresiasi yang luar biasa untuk terlaksananya Pilkada DKI Jakarta putaran kedua ini yang sudah berlangsung sangat lancar ya Be? Iya, karena jangan lupa ya, dia tidak lancar begitu saja karena ada 3 orang dari KPUD kan yang kena straf ya. 3 lagi. 3 begini perempuan, 1 lelaki kan. Iya. Bahkan yang 1 yang kena straf, kena kartu kuning sebenarnya kan. Ya kan, yang 1 yang kena kartu kuning malah dia mundur sama sekali kan. Iya. Nah ini yang penting bagi kita. Penyelenggara pemilu memang harus bersih. Harus jujur. Harus bersih. Nah dengan demikian kita ini punya harapan lah bahwa Indonesia ini kagak begini-begini amat lah ya. Bisa berubah melalui start dari Jakarta. Itu yang
saya pribadi menyambut Pilkada Jakarta dari lempengan ini kalau kata orang Betawi. Dari lempengan ini saya menyambut. Oke, kalau dilihat ini kan hasil sementaranya memang mengunggulkan pasangan Anies Sandi begitu ya. Di luar dari apa yang tadi Babe sampaikan, sebenarnya terbayang tidak sih bahwa pasangan ini memang akan jauh lebih unggul dibandingkan pasangan bisa saja nanti dalam real count itu dia punya angka absolut itu bisa mencapai kalau direlatifkan bisa jadi 18 atau 19% selisihnya. Bisa kalau nanti udah real count. Karena mungkin ya, Be? Saya kira maaf ya hampir 100% orang Betawi itu memilih Anies Baswedan. Oh, hampir karena mereka 100%. evakuasi dari Agus Silvi. Mereka evakuasi dari situ. Hampir 100%. Nah, saya kira 27.7% populasi kami dari total populasi itu cukup menentukan. Kami tidak menuntut apa-apa. Saya sudah sampaikan tadi apa yang harus dilakukan oleh gubernur yang akan datang. Tapi ini memberi harapan. Marilah kita berpengharapan bahwa Indonesia ini akan berubah. Bahwa Jakarta adalah penting. Tidak kurang dari 23 negara mengirim observer, pemantaunya kemarin 23 negara untuk pilkada. Artinya pilkada DKI Jakarta ini juga bisa menjadi contoh sebenarnya. Sorotan internasional. Baik. Itu yang kita bangga, 23 negara loh, jangan salah paham. Jadi oleh karena itu kita semua bangga. Kita ingin ngitungnya nih biar bener nih KPUD ya. Dikawal ya Be ya, titip ya Be ya. Mesti dong, kalau enggak juga kita jampe-jampein. Kita kawal Be. Kita jampein, ya kan, kita kirim jampean juga pada kelenger ya. Jangan. Kita kawal secara bersama-sama, biarkan KPU DKI Jakarta bekerja begitu ya sesuai dengan aturannya. Kita tetap kawal penghitungan suara ini secara real. Kita masih akan berbincang lagi pemirsa dengan Babe Ridwan Saidi dan juga Mas Gun Gun. Masih ada Bang Opik juga. Tetaplah bersama kami di Breaking News. Selamat datang Jawara Jakarta.